warna zat yang terlihat warnanya. Bisa warna ya. Oke, warna zat juga bisa. Karena ada misalkan garam yang warnanya biru, ada garam yang tidak berwarna. Ya oke, bisa lah. Sifat fisik kita masuk gitu ya. Wujudnya misalkan wujudnya padatan, berupa serbuk, ya berwarna apa? Oke, nah, oke masuk ya. Apalagi nih? Nah, selain itu, nah. Bayangin aja kalau senyawanya apa, terus apa yang bisa kalian lihat dan tunjukkan. Oh ini warnanya beda, ya. Oke, jadi ini sifat fisik itu adalah sifat yang dapat terlihat oleh panca indera, ya, tidak hanya mata saja, bisa juga indera peraba, ya, rasa, ya, itu juga sifat fisik ya. Kan garam rasanya asin, nah itu kan sifat fisik, berarti ya. Sifat fisiknya rasanya asin, tapi nggak semua zat bisa dicoba ya. Nah, sifat fisik ini berhubungan dengan yang dapat dilihat atau dapat dirasakan oleh panca indera. Tapi terutama itu adalah mata ya. Terutama mata yang kelihatan. Yang pertama adalah sifat fisiknya mengenai tadi wujud ya, wujudnya apakah fasa cair, gas ya. Kalau gas itu tidak terlihat wujudnya. Tapi kalau gas itu bisa tahu itu gas dari warnanya baunya ya, baunya. Misalkan kalau belerang nih, kamu datang ke daerah yang mengandung belerang, misalkan kita berperahu ya. Kamu ngerasain kok baunya bau belerang ya. Kamu nggak lihat belerangnya ya karena wujudnya gas, tapi kamu bisa tahu itu ada belerangnya karena baunya ya. Itu juga sama untuk sifat fisik. Jadi tadi wujudnya yang pertama ya, sifat fisik. Yang kedua adalah nanti kelarutannya. Kelarutan ini apakah dia zatnya mudah larut atau tidak ya. Terus yang ketiga adalah mengenai titik didih dan titik lelehnya ya, titik didih dan titik leleh dari senyawanya. Oke, kita akan bahas satu persatu dulu. Oh ya, kalau sifat kimia, sifat kimia ini berhubungan dengan reaksi kimia yang bisa terjadi pada senyawa tersebut ya. Jadi misalkan senyawa hidrokarbonnya misalkan metana. Gas metana ini dia bisa bereaksi dengan apa ya? Dan reaksinya seperti apa? Nah itu masuk ke sifat kimia. Oke, kita akan bahas dulu tentang sifat fisiknya. Sifat fisik yang akan dibahas di sini ada 3 ya. Oke, bisa terlihat nak di layar kalian? Bisa Pak. Bisa Oke. Pak. Jadi ada 3 sifat fisik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai kelarutan. Pertama adalah kelarutan. Yang kedua adalah titik didih dan titik leleh. Ya, ini kelarutan atau solubility-nya. Kelarutan. Yang kedua titik didih atau boiling point sama melting point. Yang ketiga adalah mengenai fasanya atau wujudnya. Oke, ini Bapak ambil secara umum ya. Tapi paling banyak yang dibahas adalah alkana ya. Jadi alkana sebenarnya mirip, cuman yang lebih dibahas adalah alkana karena alkana itu banyak produknya yang terutama di minyak bumi ya yang nanti kita akan bahas. Oke, yang pertama, semua hidrokarbon mau dia alkana, alkuna itu termasuk senyawa yang non polar. Ya, masih ingat ya materi kelas 10? Senyawa non polar sehingga tidak larut dalam air. Oke, jadi senyawa hidrokarbon ini sifatnya adalah tidak larut dalam air. Kenapa? Nah ini, karena hidrokarbonnya sifatnya non polar. Oke, ada yang tahu non polar itu kayak gimana? Masih ingat materi kelas 10? Non polar itu yang gimana? Non polar ini, Bapak dulu pernah jelasin non polar itu kalau dilihat dari wujudnya apa? Dari bentuk molekulnya ya. Itu simetris atau tidak simetris? Non polar? Simetris. Oke, simetris ya. Jadi non polar ini kan namanya non tidak polar pengkutuban, tidak mengkutub. Artinya kalau tidak mengkutub merata, semua elektronnya merata, tersebar merata. Contohnya CH4 ya. CH4 ini adalah senyawa hidrokarbon yang paling ringan ya, paling sederhana karena dia C1. Ini gas metan ya, gas metan. Nah, gas metan ini kalau dia dilihat ini simetris ya, kiri kanan atas bawah sama semua. Nah, karena dia simetris maka non polar. Oke, paham sini? Senyawa yang lain pun sama, misalkan oktana apa simetris gitu? Iya, simetris sama. Kalau kamu tambahin H-nya, nanti kelihatan ini simetris. Tarikannya kiri kanan atas bawah sama semua. Ya.
jadi simetris. Oke, jadi ini senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang nonpolar. Tapi sebenarnya bisa juga kalau cabangnya beda, cabangnya itu nggak simetris, bisa juga jadi dia tidak merata ya penyebarannya. Jadi ini lebih umumnya hidrokarbon yang sifatnya biasa ya, yang standar. Kalau misalnya hidrokarbonnya sudah mengikat atom lain atau bercabang ya, bisa jadi gara-gara adanya cabang tersebut menyebabkan dia sifatnya menjadi polar atau semi polar. Ya, contohnya gini nak, alkohol ya, kalian tahu alkohol? Halo? Tahu alkohol ya? Tahu. Nah, alkohol itu dia adalah hidrokarbon ya. Alkohol itu didapatkan dari apa? Alkohol didapatkan dari fermentasi karbohidrat ya. Karbohidrat ya. Tahu kan? Jadi karbohidrat kalau difermentasi maka jadi alkohol. Mau apapun karbohidratnya, mau singkong ya, singkong kan jadinya puyem gitu. Nasi juga bisa kan, beras ya jadi puyem juga ya, puyem nasi. Nah, itu bisa jadi alkohol. Pokoknya yang karbohidrat ya, yang menghasilkan gula dia bisa mengalami fermentasi menghasilkan alkohol. Nah, alkohol itu mudah larut ke dalam air. Halo? Alkohol mudah larut ke dalam air. Bisa larut dalam air ya, alkohol itu mudah larut dalam air. Bahkan kalau kalian beli Kapotek alkohol 70%, 70% itu artinya 70 mili, kalau 100 mili ya, dalam 100 mili 70 milinya itu adalah alkohol, sisanya 30 milinya adalah air. Dan kita nggak bisa membedakan, oh ini airnya, oh ini alkoholnya, nggak bisa, karena alkohol sama airnya bercampur merata. Nah, alkohol itu dia hidrokarbon, tapi kok bisa larut dalam air? Kan di sini disebutkan senyawa hidrokarbon itu tidak larut dalam air. Nah, alkohol itu dia punya gugus fungsi O. Ada bagian O-nya ya, ada bagian OH-nya. Bagian OH-nya ya. Ada gugus alkoholnya. Nah, gara-gara ada gugus OH-nya, ini menyebabkan alkohol ini sifatnya adalah semipolar. Semipolar ya. Makanya kalau semipolar menyebabkan alkohol ini dia bisa larut dalam senyawa yang polar maupun yang non-polar. Ya jelas ya, jadi semua hidrokarbon ini hidrokarbon maksudnya hidrokarbon yang standar ya, yang tidak ada senyawa, tidak ada cabang yang diikatnya, standar aja Bang. Itu sifatnya non-polar, karena non-polar sehingga tidak larut dalam air ya. Nah, kenapa nggak bisa larut dalam air nak? Ada yang tahu? Kenapa nggak bisa larut dalam air? Kalau air digambarkan seperti ini, O-nya mengikat 2H, masih ada sisa 2 pasang elektron bebas. Ingat kalau ada PeB di atom pusat, maka sifatnya apa? Polar atau polar? Polar. Polar. Nah, ini polar. Jadi kenapa nggak larut dalam air sih? Nah, di kimia ada untuk kelarutan ini ada namanya hukum like dislike ya. Jadi dalam kelarutan itu di kimia ada namanya like dislike. Jadi like dislike itu apa? Like dislike itu apa? Suka tidak suka ya. Nah, polar itu sukanya melarutkan yang polar lagi. Non polar sukanya melarutkan yang non polar lagi. Ya, paham nggak sampai sini nak? Jadi kenapa semua hidrokarbon yang sifatnya non polar nggak bisa larut dalam air? Karena beda kepolar. Nah, kalau ini mengikuti nggak? Ya Pak. Responnya agak cepet ya. Yang lain silakan direspon juga, ikuti ya dengan baik ya. Ini pengetahuan yang mungkin kalian akan nggak akan dapatkan di pelajaran lain mungkin ya ini. Jadi karena hidrokarbon itu non polar tidak larut dalam air karena airnya sifatnya polar ya. Non polar itu tidak mau larut dalam yang polar. Non polar tidak bisa larut dalam yang polar ya. Ini tidak bisa larut. Maka ini yang menjadi alasan ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan gini, ada yang nanya, kenapa kalau air dicampur sama minyak